Halo, perkenalkan aku Rian Kurniawan dari Undip TRU 25 dengan NIM terakhir 045. Halo, perkenalkan nama saya Rajendra Atabi Praya, NIM digit terakhir 054. Oke, di sini kita mau review film The Current War. Oke, saksikan Selamat ya. menyaksikan. Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngebayangin dengan listrik yang sekarang kita gunakan seperti handphone, seperti AC yang seperti di atas ini, lalu motor listrik, sepeda listrik, dan perangkat listrik lainnya itu muncul dari mana? Nah, itu tuh awalnya adalah muncul dari ketegangan antara seorang pencetus listrik DC dan seorang pencetus listrik AC. Ketegangan itu berlanjut pada peperangan arus atau The Current War. Nah, ini ya, The Current War ini sudah dibuatkan film dan kali ini saya akan merangkumkan sebuah cerita dari film Current War. Jadi pada dasarnya kedua orang pencetus tadi itu mempertahankan argumen masing-masing untuk gimana sih listrik yang harus digunakan di dunia ini, apakah listrik AC atau DC. Mereka berdua itu menjadi dua kubu yang saling menentang argumen dan gagasan, dan didasari pada bukti-bukti ilmiah dan sebuah ego masing-masing yang tidak ingin kalah. Nah, film The Current War membawa kita kembali ke akhir abad ke-19, masa ketika listrik masih menjadi misteri dan siapapun yang menaklukkannya akan menguasai masa depan. 3 nama besar yang akan muncul dalam film ini, yaitu yang pertama ada Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu dan pendukung arus searah atau DC. George Westinghouse, pengusaha sukses yang percaya pada efisiensi dan keamanan. Dan tokoh ketiga yang sering kita dengar, Nikola Tesla, ilmuwan eksentrik yang menembus batas logika pada zamannya. Batas logika yang ditembus ini merupakan ide-ide dan sebuah gagasan yang seharusnya itu tidak terpikirkan di zaman itu, tapi dia berhasil menunjukkan bahwa inilah sebuah reformasi teknologi. Sebelum perang arus dimulai, George Westinghouse sudah lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang sistem rem udara untuk kereta api. Ia hidup nyaman, tenang, dan percaya bahwa teknologi melayani manusia dengan aman dan efisien. Namun ketenangan itu berubah ketika Thomas Edison muncul dengan penemuan lampu pijar. Edison memperkenalkan sistem arus searah DC untuk menyalakan lampu-lampu di kota. Bagi dunia, Edison adalah pahlawan kemajuan. Tapi bagi Westinghouse, sistem DC milik Edison memiliki kelemahan fatal. Arusnya lemah, tidak bisa ditransmisikan jauh, dan sangat boros biayanya. Westinghouse awalnya ingin mengajak Thomas Alva Edison bergabung dalam proyek listriknya, namun ditolak mentah-mentah, dan Westinghouse melihat peluang. Namun ketika ia bercoba berdiskusi dan berkolaborasi dengan Edison, ajakan itu ditolak. Edison merasa visinya tak terlalu dibantah. Baginya DC adalah masa depan yang pasti. Di sisi lain, ada seorang jenius muda asal Serbia bernama Nikola Tesla. Ia datang ke Amerika dengan mimpi besar, bekerja bersama Thomas Edison. Selama beberapa waktu, Tesla memang bekerja untuk Edison merancang sistem perbaikan mesin dan generator. Namun, ide Tesla tentang arus bolak-balik justru dianggap gila oleh Thomas Alva Edison. Edison menolak mentah-mentah, bahkan tidak menepati janji pembayaran yang ia berikan pada Tesla. Merasa dihianati, Tesla keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri, mencoba mengembangkan sistem AC dari nol. Sayangnya dunia belum siap, investor mundur, perusahaan bangkrut, dan Tesla sempat mengalami hidup yang terpuruk miskin. Dunia belum siap dengan ide Tesla yang maju. Para investor tidak siap untuk menunggu kepastian dari ide yang Tesla kembangkan. Namun di tengah keterpurukan itu, Westinghouse menemukan paten Tesla tentang motor industri dan sistem transmisi AC. Westinghouse sadar bahwa ide Tesla bisa menjadi masa depan dan energi dunia. Ia menemui Tesla, membeli patennya, dan menawarkan kerjasama.
keduanya kini bersatu. Pengusaha praktis dan ilmuwan jenius melawan dominasi Edison. Westinghouse dan Tesla memperjuangkan arus bolak-balik AC, sistem yang mengubah tegangan listrik dengan transformator sehingga arus bisa mengalir jauh tanpa banyak kehilangan energi. Perang pun dimulai, bukan hanya perang teknologi, tapi juga perang harga diri dan pengaruh politik. Ketika popularitas AC meningkat, Edison mulai panik. Ia khawatir seluruh jaringan DC-nya akan kehilangan nilai. Untuk melindungi kepentingannya, Edison meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menakuti publik terhadap AC. Ia menyebutkan arus AC berbahaya, bahkan melakukan demonstrasi kejam, menyetrum hewan di depan orang. Ia ingin dunia percaya bahwa hanya DC yang aman. Namun fakta ilmiah berkata lain. Arus AC memang bertegangan tinggi, tapi justru itulah yang membuat efisien. Dengan alat pengatur seperti transformator, sistem AC bisa dikendalikan dengan aman dan fleksibel. Perang ini bukan tentang listrik, tapi tentang politik, bisnis, dan ego para seorang ilmuwan jenius. Puncak perang arus terjadi pada World Columbian Exposition di Chicago pada tahun 1893. Pameran dunia ini membutuhkan sistem penerangan raksasa untuk menyalakan lebih dari 100.000 lampu. Dua perusahaan bersaing ketat, Edison General Electric dengan sistem DC dan Westinghouse Electric dengan sistem AC. Edison menawarkan harga mahal, Westinghouse dengan teknologi AC dan bantuan Tesla menawarkan biaya jauh lebih rendah dan akhirnya memenangkan tender itu. Ketika malam, ribuan lampu menyala bersamaan menerangi langit Chicago tanpa. Masyarakat terpana. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan cahaya buatan manusia bersinar sejauh mata memandang. Kemenangan Westinghouse dan Tesla mengubah sejarah. Sistem arus bola-balik atau AC menjadi standar global hingga hari ini. Dari sistem inilah lahir jaringan listrik nasional, pabrik-pabrik besar, dan revolusi industri modern. Edison akhirnya kalah dalam perang arus, tapi tetap dikenal dan dikenang sebagai investor besar, inovator besar. Westinghouse membuktikan bahwa efisiensi dan keberanian berinovasi bisa menaklukkan pasar. Dan Tesla, meski sempat dilupakan, akhirnya diakui sebagai otak di balik listrik modern dan motor induksi dunia. Perang arus bukan hanya kisah tentang listrik, tetapi juga ambisi, ego, dan mimpi besar manusia untuk menaklukkan dunia. Setiap kali kita menekan saklar lampu atau mengisi daya di HP, kita sedang menyaksikan hasil perang ide antara Edison, Westinghouse, dan Tesla. Sebuah perang yang tak menumpahkan darah, tapi menyalakan sebuah api peradaban. Berikutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana hubungan film ini dengan dunia industri otomasi dan dunia listrik nasional. Kemenangan AC bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang visi. Dengan sistem ini, tenaga dari pembangkit bisa dikirim ratusan kilometer, memberi energi ke pabrik, rumah, dan kota-kota besar. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal jaringan listrik nasional dan grid industri di seluruh dunia. Bayangkan kalau DC yang menang, mungkin listrik masih jadi barang yang mahal, dan revolusi industri kedua tidak akan terjadi secepat itu. Dari ide Tesla lahirlah motor induksi AC, mesin sederhana tapi luar biasa. Motor ini bekerja tanpa sikat, tahan lama, dan mampu menggerakkan beban besar. Hingga hari ini, lebih dari 70% mesin industri dunia masih menggunakan motor induksi AC. Motor AC inilah yang menjadi otot otomasi industri, menggerakkan konveyor, pompa, bahkan lift. Dan yang menarik, semua itu hanya mungkin karena sistem AC memungkinkan kontrol daya yang presisi. Tapi tentu, otot butuh otak. Disinilah peran PLC, otak elektronik yang mengendalikan kapan mesin hidup, berhenti, atau berkoordinasi dengan sensor. Semuanya bekerja menggunakan sinyal listrik AC yang diubah menjadi logika digital. Untuk mengatur kecepatan motor, ada VFD atau Variable Frequency Drive, alat yang mengubah frekuensi arus AC
agar motor berputar sesuai kebutuhan. Sementara sistem SCADA memonitor semuanya lewat komputer. Inilah inti dunia otomasi modern. Sistem yang bergerak, berpikir, dan beradaptasi. Semua digerakkan oleh listrik. Menariknya, lebih dari 100 tahun setelah Perang Arus Pertama, kini mulai melihat babak baru. Banyak teknologi modern seperti mobil listrik, panel surya, dan komputer kini kembali menggunakan DC. Kenapa? Karena teknologi komponen elektronik bekerja lebih efisien dengan arus searah. Tapi, distribusi daya global tetap menggunakan AC. Jadi, sekarang kita hidup dalam dua dunia yang berdampingan, AC untuk kekuatan dan DC untuk kecerdasan. Keduanya saling melengkapi, bukan bersaing. Film The Current War bukan hanya drama sejarah. Ini adalah cermin tentang bagaimana perbedaan ide dapat menciptakan kemajuan yang luar biasa. Edison, Westinghouse, dan Tesla mungkin bersaing, tapi dari rivalitas mereka lah lahir fondasi listrik dan otomasi dunia. Bayangkan, dari percikan ide di abad ke-19, kini kita punya robot, sistem otomatis, bahkan kecerdasan buatan. Semuanya berawal dari perang arus listrik. Dunia modern pada akhirnya adalah kemenangan bersama ilmu pengetahuan dan inovasi.